Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran di tempat kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan berjalannya langkah-langkah ibu sekalian ke tempat ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau dalam penjamuan kurang maksimal. Pada hari ini insya Allah ini adalah satu momen, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda Muhammad Zubair Abdurrahman yang baru di khitan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita itu kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam mukadimah tadi kita juga sudah mengucapkan kalimat hamdalah, satu kalimat yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang bahkan bagi seorang mukminin kalimat itu layak dan pantas diucapkan bahkan dalam keadaan kita mendapatkan ujian, cobaan atau musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu kalimat, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita memuji kepada Allah bahkan dalam keadaan kita sedang sulit. Maha suci Allah, maha segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kondisi yang bahkan mungkin orang lain jauh berada dalam kesulitan yang lebih besar. Begitupun kita bersyukur, salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi orang yang paling kita cintai di kolong langit ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita halal dan haram, yang mengajarkan kepada kita keselamatan hasanah fid dunya wal akhirah. Dengan ajaran yang beliau sampaikan kepada kita, maka kita boleh berharap besar bahwa kebahagiaan kita tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan yang Allah berikan kelak di akhirat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kalau kita renungkan, muhasabah dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasa-rasanya untuk membayar nikmat Allah bisa melihat saja sebiji mata yang kita punya. Rasa-rasanya dengan ibadah kita 60 tahun, 70 tahun atau bahkan lebih dari itu belum sanggup untuk membayar itu semua. Coba kalau ingin tahu betapa besarnya nikmat melihat, kemana-mana kita ditutup matanya, maka insya Allah kita akan merasakan bahwa ini anugerah yang sangat besar. Maka rasa syukur kita itu adalah dibalas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain kecuali menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita alhamdulillah syariat khitan itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai ajaran yang aneh. Bahkan berbondong-bondong kita melaksanakan itu untuk anak-anak yang baru lahir, anak-anak laki-laki utamanya. Karena di negeri lain ya, pernah ada informasi bahwa tindakan mengkhitan itu dianggap sebagai
sebagai bagian dari mutilasi. Sampai kemudian saudara-saudara kita muslimin muslimat di sana harus memutar cara bagaimana agar anak-anak kaum muslimin itu bisa difitnah. Nah, alhamdulillah di negeri kita ini mudah melaksanakan syariat, itu mudah ya, untuk beberapa jenis syariat. Untuk syariat yang lain memang masih dengan tantangan yang luar biasa. Tetapi pada intinya adalah kesyukuran kita dalam menjalankan syariah ini mudah-mudahan memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak kita. Sejak kecil kita sudah mengajarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa kita yang sering kita sampaikan ba'da salat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pertama yang kita harapkan apa? Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Jadi kalau ibu-ibu sekalian pernah menangis karena saking bahagianya menangis? Insya Allah pernah ya Bu ya? Menangisnya karena apa Bu? Dapat THR. Tapi menangis kalau kita perhatikan karena bahagia dengan menangis karena sedih itu beda. Biasanya air mata karena sedih, marah, kecewa itu membuat mata kita itu sembab. Tapi kalau menangis karena bahagia, makanya disebut qurrah, itu karena dingin. Maka air mata bahagia itu memang salah satu kenikmatan rohani. Yang kita doakan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun itu artinya adalah keberadaan anak-anak kita dengan kesolehan dan ketaatannya itu sanggup bahkan membuat kita meneteskan air mata karena saking bahagianya. Jadi umpama anak itu kemudian bangun malam tanpa diminta, kemudian dia mengambil air wudhu sendiri, kemudian sholat tanpa disuruh, kemudian dia doakan ayah ibunya, maka kemudian ketika kita lihat pemandangan seperti itu, yang nampak dalam pandangan kita adalah pemandangan yang sangat mengharukan, maka itulah qurrata a'yun salah satunya. Begitupun dalam akhlak kesehariannya, ya, bahasa yang disampaikan santun, begitu, bahasa-bahasa yang bagaimana seorang menggambarkan anak yang soleh. Dan dalam keseharian aktivitas itu yang kita harapkan. Lalu kemudian doa kita adalah waja'alna lil muttaqina imama. Bagaimana anak kita ini berharap agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Harapannya tinggi. Ya, bukan hanya sekedar orang bertakwa, tetapi menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Artinya ini adalah derajat yang sangat tinggi. Oleh karena itu maka ayah dan ibunya haruslah ayah ibu yang saleh dan salihah. Tidak bisa anak kita harap, kita tuntut dia menjadi anak yang soleh, tetapi ayah dan ibunya lupa untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Ya, kadang-kadang kita hanya bisa menuntut, tetapi kurang dalam memberikan contoh dan keteladanan kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itu rasa syukur ini memang kita bayar dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh bukankah kita bisa taat itu adalah nikmat dari Allah. Badan ini milik Allah, waktu yang Allah berikan juga ini kan milik Allah semuanya. Dan kita gunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah, maka kita bersyukur. Artinya tanpa taufik dan maunahnya, rasa-rasanya hari ini seperti kebanyakan manusia yang lalai. Maka kita perlu bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketaatan itu sebetulnya adalah berbicara tentang untung dan rugi dalam kehidupan kita. Untuk apa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kebalikannya adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang rugi. Dan kalau kita perhatikan hampir semua yang kita lakukan itu
adalah dalam rangka kita mendapatkan keuntungan. Coba kita perhatikan, apapun perbuatan yang kita lakukan semata-mata agar kita mendapatkan keuntungan. Memang fitrahnya begitu. Manusia itu tidak mau rugi. Contohnya adalah ya kita bekerja misalnya agar untung, tetapi untung ini kadang-kadang dimensinya duniawi, kadang-kadang dimensinya adalah akhirat. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, maka dimensi untung itu seharusnya adalah dimensi akhirat. Jadi kalau kita lihat apakah Allah ridho atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan pertama ketika kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apakah Allah ridho atau tidak, itu dulu yang jadi tolak ukur kita. Kalau kemudian Allah ridho, kita lakukan. Kalau Allah tidak ridho, maka kemudian pasti kita tinggalkan. Hanya saja masalahnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apa saja yang diridhoi oleh Allah itu tidak bisa pakai perasaan. Kira-kira ini mah Allah ridho lah, insya Allah. Padahal kita tidak tahu perbuatan ini boleh atau tidak. Maka untuk mengetahui Allah ridho atau tidak, ini mesti kita itu meningkatkan keimanan dan keilmuan kita. Ya, bukankah definisi takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya? Tetapi bagaimana kita akan melaksanakan seluruh perintah Allah sementara kita tidak tahu apa saja yang diperintahkan? Begitupun kita ingin meninggalkan apa yang dilarang, tetapi yang dilarang tidak tahu. Sehingga perintahnya pada akhir tidak dilaksanakan, larangannya malah dilakukan. Ini karena ketidaktahuan. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang keilmuan kita tahun ini dan tahun sebelumnya sama saja. Tidak bertambah. Padahal umur kita senantiasa berkurang. Amal kita lakukan tiap hari, tapi ilmu kita tidak bertambah. Padahal kaidahnya adalah al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi jangan melakukan sesuatu dulu kalau belum tahu ilmunya. Bisa jadi kita terjebak pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita kemudian diam terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan berbicara tentang rugi itu, kebalikan dari untung, itu ada di dalam Quran surah apa, Bu? Tentang rugi. Ini surah pendek, insya Allah dihafal semua. Surah Al-Asr, betul. Wal asr, demi waktu. Allah bersumpah, itu ada waw qasam. Artinya agar kita itu betul-betul memperhatikan apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini, karena Allah bersumpah atas nama makhluknya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran tentang tema-tema tertentu, itu pasti adalah tema yang sangat penting. Tidak ada satupun pembahasan di dalam Al-Quran yang itu tidak penting. Ada di dalam Al-Quran sesuatu yang sia-sia? Tidak ada. Semuanya yang dibahas di dalam Al-Quran itu 30 juz, 114 ayat dan sekian ribu ayat, itu semuanya adalah hal penting bagi kehidupan manusia. Al-Quran berbicara tentang tema istri, itu karena penting. Maka bagi para istri, ya wajib mengetahui apa yang kemudian Allah sampaikan berkaitan dengan istri. Al-Quran berbicara tentang tema ibu. Al-Quran berbicara tentang tema ayah. Al-Quran berbicara tentang tema ibu dan lain sebagainya. Bahkan Al-Quran pun berbicara tentang tema binatang. Ada Al-Quran menyebut beberapa binatang, misalnya sebut saja lebah dan laba-laba. Dua filosofi penting tentang rumah, misalnya kita lihat dari sudut pandang bahwa lebah membuat rumah, laba-laba juga membuat rumah. Tapi bagaimana kemudian kita nampak bahwa Al-Quran menyebut lebah memiliki rumah yang sangat kokoh, sementara laba-laba justru memiliki rumah yang sangat rapuh. Ini ada hikmah. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran berbicara tentang tema waktu. Bahkan saking pentingnya ayat ini atau surat ini, Allah Ta'ala kemudian menyebut dalam ayat berikutnya,
innal insana lafi khusr, bahwa yang namanya manusia itu lafi, itu ada lam taukid yang artinya penegasan, betul-betul gitu ya. Karena memang tidak semua bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa kita. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda oke kadang-kadang susahnya Bu ditranslate ke Indonesia teh. Seperti kacugaknya eta ti kapungkur susah eta teh diterjemahkan ke Indonesia teh. Ti kusruk, ti kosewat, ti jalikeun gitu. Itu susah. Dari dulu menemukan terjemah yang tepat dalam bahasa Indonesia susah. Apalagi perbandingan jumlah kosakata bahasa Arab dan bahasa kita itu jauh. Ya dulu salah satu guru saya menyebutkan bahasa Arab itu sekitar 12 juta suku kata gitu. Sementara bahasa kita itu di bawah 100.000 kalau tidak salah. Jadi sangat jauh, perbandaran bahasa dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Nah maka lafi di situ artinya betul-betul lafi khusr, dalam keadaan rugi. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu bahwa yang namanya manusia itu banyak di antara mereka itu rugi. Rugi itu bagaimana sih Bu? Rugi itu misalnya kalau saya usaha punya modal 1 juta. Satu hari diolah, beli barang, buat ongkos dan lain sebagainya, pulang-pulang bawa uang berapa kalau rugi? Bawa uang misalnya cuma 500.000. Rugi apa untung? Rugi. Kenapa? Karena modalnya 1 juta. Kok pulang cuma bawa 500.000? Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Kenapa manusia itu banyak yang rugi? Manusia itu modalnya apa? Manusia itu modalnya adalah waktu. Untuk melakukan apapun butuh waktu. Bahkan hatta kemaksiatan pun pakai waktu. Itu nikmat dari Allah waktu, tapi dipakai untuk maksiat. Coba bagaimana tidak rugi? Dan yang namanya modal itu tidak pernah bertambah. Selalu berkurang. Ada di sini yang modal waktunya bertambah? Ibu-ibu sekalian. Ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, nambah di masa 100 tahun. Gak ada. Semua orang waktunya itu berkurang. Maka modalnya itu berkurang. Kalau modalnya 1 juta, kok pulang-pulang bawa 500.000, itu ya jelas rugi. Tapi kalau orang bawa 1 juta, kembali lagi pulang sore, bawa 1 juta lagi, itu rugi apa untung? Impas itu Bu. Sebetulnya rugi juga. Kenapa rugi? Ya karena sudah kerja, sudah menghabiskan waktu, balik-balik cuma dapat 1 juta lagi. Itu sebetulnya rugi juga. Nah maka kalau mau untung itu adalah bawa modal 1 juta, ya pulang bawa 2 juta atau bawa 5 juta bahkan gitu. Itu untung. Nah manusia itu modalnya pasti berkurang. Bawa 1 juta modalnya berkurang. Nah amal soleh kita itu berapa banyak? Waktunya habis, tapi pahala dari Allah itu sedikit sekali yang didapat. Maka itulah disebut sebagai manusia yang sangat rugi. Ya, 1 hari habis, dipakai apa? Dipakai scrolling sosial media. Ya, lihat TikTok, lihat YouTube, habis itu waktu, tidak ada manfaatnya misalnya. Tetapi amal solehnya kurang. Kewajiban tidak dilakukan, kemaksiatan malah dilakukan. Maka ini menjadi manusia yang sangat rugi. Nah maka di lanjutan ayatnya, setelah Allah tegaskan bahwa innal insana lafi khusr, bahwa manusia itu rugi, kebanyakan di antara mereka illalladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kecuali bagi orang-orang yang beriman. Yang iman itu yang bagaimana? Apakah cukup dengan percaya saja? Lah kalau hanya percaya saja, iblis saja percaya kepada Allah. Berarti iman itu bukan hanya sekedar percaya, apalagi ragu-ragu, apalagi tidak percaya. Apa buktinya kalau kita kadang-kadang ragu kepada Allah? Suka
tidak yakin dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Suka marah kepada Allah. Kenapa begini dan kenapa begitu? Itu artinya ragu-ragu kepada Allah. Padahal iblis saja yakin kepada Allah. Berarti iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi ada konsekuensinya, ada akibat dari keimanan itu, yaitu agar orang yang yakin kepada Allah, maka berikutnya harus mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insya Allah untuk mengecek ya, seberapa kita yakin kepada Allah dan mau tunduk. Ini sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Sekitar 77 hari lagi. Ada di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu ya. Bahkan ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Yakin tidak? Mau taat tidak kepada Allah dengan ayat ini? Mau. Ya insya Allah kita laksanakan setiap tahun. Tapi kadang-kadang kita itu masih menganggap Islam, agama kita itu sebagai agama prasmanan ya Bu. Apa maksudnya agama prasmanan? Yang suka diambil, yang tidak suka dibuang. Ada 5 ayat sebelum ayat saum. Sebagai contoh saja ini ya. Sebagai contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Bukan kutiba alaikumusiyam. 5 ayat. Kalau kutiba alaikumusiyam itu sebelah kiri bagian atas. Tapi kutiba alaikumul qisas itu sebelah kanan halamannya bagian tengah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Nah, qisas itu apa? Qisas itu hukuman bagi orang yang membunuh, dibunuh lagi. Kecuali kalau keluarganya memaafkan, maka bayarannya adalah sebesar 1 diat. 1 diat itu berapa? Sekitar 100 ekor unta. 1 unta itu berapa Bu sekarang? Dukanya ada tayak unta di dia. Ya anggap saja 40 juta misalnya. Dan 100 ekor unta itu 40 diantaranya harus dalam keadaan bunting. Artinya lebih mahal. Jadi kalau 40 juta dikali 100 sudah 4 miliar. Jadi kalau ada orang membunuh itu dan keluarganya memaafkan, itu bayar diatnya 4 miliar atau sampai 5 miliar. Begitu. Apakah hukum ini dilaksanakan atau tidak? Ini wajib. Berat hari ini. Undang-undangnya tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan soal, ini bab yang lain. Soal ayat ini hari ini diamalkan atau tidak, itu bab ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Tetapi pada prinsipnya adalah apakah kita mau tunduk terhadap hukum Allah atau tidak. Karena ada ayat-ayat yang mudah dilaksanakan. Ayat tentang nikah misalnya, oh semuanya ingin, semuanya senang. Tapi ada ayat-ayat tertentu yang mungkin dianggap oleh kita itu memberatkan. Padahal wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian menganggap itu buruk padahal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menganggap baik malah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka konsekuensi dari keimanan kita itu bukan hanya sekedar percaya tetapi mau tunduk terhadap aturan Allah. Baik di keluarga, gunakan syariat Allah di dalam keluarga kita. Baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, ada adab-adab bertetangga misalnya, agar jangan saling menzalimi satu sama lain. Begitupun dalam kehidupan yang lebih luas, kehidupan bernegara misalnya. Al-Quran memberikan panduan yang sangat lengkap dan sangat sempurna, sehingga kalau itu semua dijalankan pasti garansinya itu adalah keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Yang kemudian yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi setelah beriman adalah mau beramal soleh. Itu agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Amal soleh ini banyak sekali jenisnya. Tetapi satu hal yang pasti bahwasanya amal soleh itu
harus dibangun berdasarkan ilmu. Kan tidak menjadi amal soleh ya Bu, kalau sholat subuh 3 rakaat misalnya. Saking solehna abi mah hoyong langkung ti Nabi mah 2 rakaat, abi mah hoyong 3 rakaat misalnya. Tidak sah, karena tidak sesuai dengan syariat. Maka amal soleh ini haruslah amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan dengan aturan yang Allah tetapkan, tidak mengarang-arang, tetapi yang telah Allah tunjukkan dalam syariatnya, baik dalam Al-Quran, hadis, ataupun ijtihad para ulama misalnya. Watawa illal ladzina amanu wa amilus sholihati watawasaw bil haq. Dan ada kewajiban berkenaan ini. Tawasaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ini satu tema yang hari ini tabu di hadapan kaum muslimin. Kalau mau mengingatkan lisannya keluh sekali. Begitupun yang diingatkan, kalau sudah diingatkan marahnya luar biasa. Padahal ini adalah bagian dari perintah agama. Tentu ada adab-adabnya ya. Lain kesempatan ini memang kita harus mengkaji. Umpamanya ada orang kemudian mau tertabrak, kira-kira apa yang kita lakukan? Mau selamatkan atau tidak? Selamatkan. Apa misalnya orang buta, dia tidak tahu, dia nyebrang jalan, padahal di situ banyak sekali kendaraan, pasti akan kita tolong. Begitupun kalau misalnya ibu-ibu sekalian sedang sholat, anak kecil lagi main-main dekat sumur, mau jatuh ke sumur, maka dalam syariat kita boleh batalkan sholatnya, selamatkan si anak. Padahal itu untuk menyelamatkan seseorang di dunia saja sebetulnya. Apalagi kalau untuk menyelamatkan seseorang dari ketergelinciran dia di hadapan Allah. Tentu lebih wajib lagi kita mengingatkan orang itu. Misalnya dia tidak tahu bahwa ini adalah haram, ini adalah syubhat, maka kita wajib menolong dia. Kalau orang kemudian padahal dia kafir misal jadi, tapi mau tertabrak begitu, maka kita tolong. Tetapi apalagi kalau orang ini mau jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih layak lagi untuk kita tolong dengan cara menasehati, mengingatkan begitu, agar dia itu selamat. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar itu ada 3 jenis. Sabar yang pertama dan yang paling umum adalah sabar atas segala ujian dan cobaan. Ini harus sabar. Kalau tidak sabar, ruginya 2 kali. Ruginya 2 kali. Kenapa rugi 2 kali? Ya, 1, musibahnya tidak berubah. Yang kedua, di hadapan Allah dia buruk. Maka lebih baik sabar ketika ada ujian dan cobaan. Kenapa? Karena pahala sabar itu bighairi hisab. Allah tidak memberikan batas terhadap pahala orang yang bersabar. Suka-suka Allah. Mau diberikan bagaimanapun, sebesar dunia ini pun, kalau Allah ingin memberikan atas imbalan dari kesabaran itu, pasti Allah berikan. Tidak ada batasannya. Maka atas segala ujian dan cobaan itu kita wajib sabar. Yang kedua, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah itu harus sabar. Ya, sholat harus sabar, gitu ya. Dakwah harus sabar. Bertetangga harus sabar. Mengelola keuangan harus sesuai dengan syariah, itu pun butuh kesabaran. Mendidik anak harus sabar. Menghadapi suami harus sabar. Betul ya Bu? Betul ya. Tapi betulnya cuma sedikit ini. Menghadapi istri bagi para suami juga harus sabar. Sabar dalam ketaatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Hari ini ada orang bilang, atuh kalau misalnya tidak leasing, tidak ambil riba mah nggak akan punya. Nah ini sabar ini. Lebih baik apa istilahnya, ngontrak misalnya, atau kalau kendaraan lebih baik menggunakan kendaraan yang lebih murah, atau bahkan bersepeda misalnya, atau bahkan jalan kaki. Ya harus sabar.
dari bermewah-mewahan, padahal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun ya, kemaksiatan ini, ada kemaksiatan karena kita marah misalnya, karena kita menggosip, karena kita memfitnah orang. Itu semua lisan kita harus sabar. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang benar, atau kalau tidak bisa, maka lebih baik diam daripada lisan kemana-mana dosa terus. Ya rugi jadinya. Modalnya waktu berkurang terus, tapi yang diproduksi bukan pahala, dosa nanti. Kan ada hadisnya ya, ibu-ibu sekalian, tentang al-muflis. Ya apa? Man ya'ti yaumal qiyamati bis-shalah, biz-zakah, bis-shaum, dan lain sebagainya. Jadi ada orang, kata Nabi SAW, nanti dibangkitkan di akhirat itu dia orang bangkrut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa tuh yang dimaksud dengan bangkrut itu? Ya kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala sholat yang banyak, pahala zakat yang banyak, pahala saum yang banyak. Jadi ternyata orang bangkrut itu bukan orang yang tidak pernah sholat. Sholatnya rajin. Bahkan tidak cukup yang wajib, yang sunnah pun dia lakukan semua. Bahkan saumnya juga tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun dilakukan semua. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini nanti banyak yang mendebatnya, banyak yang kemudian meminta haknya. Misalnya ketika di dunia ada hutang belum dibayar, ada hak tetangganya yang dizolimi, pernah dimarahi tapi belum minta maaf, pernah menggibah, pernah memfitnah. Sehingga si fulan ini datang satu persatu, ya Allah jangan dulu masukkan dia ke surga. Saya pernah disakiti oleh si fulan dan dia belum minta maaf sama saya. Maka kemudian pahala sholatnya diambil. Begitu pahala sholatnya diambil, karena banyaknya orang yang mengantri, pahala saumnya pun diambil. Ya Allah, kapungkur iya jalmi darmaji. No, darmaji harta saum. Dah lima ngaku hiji. Curang dia dalam berjual beli, bermuamalah, sehingga dia mengambil yang bukan haknya. Maka kemudian diambillah pahala saum, karena waktu itu rupiah tidak ada di akhirat. Gak bisa dibayar pakai rupiah, dibayar pakai pahala kebaikan. Sampai semua pahala dia habis, begitu banyaknya yang menuntut kepada orang ini, dan yang menuntut masih banyak. Maka bagaimana caranya? Dosa-dosa dari orang yang menuntut ditimpakan kepada orang ini. Maka kemudian Allah melempar orang ini ke dalam nerakanya Allah SWT. Padahal sesungguhnya orang ini seharusnya bisa masuk surga, karena pahala saumnya banyak, pahala salatnya banyak, tetapi karena dia bangkrut. Nah, jangan sampai kita itu tertipu oleh persepsi kita sendiri. Rarasaan mangges jadi jelema bener, rarasaan mangges soleh gitunya, solehah. Tapi ternyata kita punya banyak hutang kepada orang lain, sehingga orang lain itu menuntut haknya masing-masing. Nah, ini kemudian menjadi orang yang rugi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit nasihat, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk saya yang menyampaikan, dan juga untuk ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan hadir ke sini tidak hanya dapat pahala memenuhi undangan, pahala berbuat baik kepada sesama muslim, tapi juga pahala mengamalkan ilmu walaupun tidak banyak, tetapi bisa diistiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari.